Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama saya Pradita Renzo. Pada video kali ini saya akan mereview lampu D2 laser dengan merek Moskow. Sebenarnya produk ini sudah pernah saya bahas di segmen yang kemarin, akan tetapi ada perbedaan. Untuk yang kemarin tidak memiliki kipas pendingin dan ukurannya juga masih agak tebal walaupun tergolong slim, dan tipenya pun juga berbeda. Untuk yang kemarin D6Y, yang sekarang tipenya D6, dan powernya juga pasti berbeda. Untuk yang kemarin powernya 15 watt, untuk yang sekarang yang akan saya bahas ini powernya 20 watt. Seperti biasa, ciri khas dari produk ini tampilan kardusnya sama semua, tampilannya seperti ini. Ini cukup simple, dan produk yang saya miliki ini memiliki dua warna, yaitu putih dan kuning untuk lampu dekat maupun lampu jauhnya. Oke, seperti apa isi dalamnya, langsung saja kita kepoin. Oke, seperti ini tampilan dalamnya. Ada dua lampu, ada dua driver eksternal, ada dua bracket atau pangkon dudukan, dan juga ada baut tambahan untuk penginstalasian unit lampunya. Untuk bahan bracketnya ini besi tebal, sangat tebal sekali besinya, ini kokoh ya. Dari segi bahannya sudah berbeda, dari samping sudah terlihat tebal. Ini sangat bagus sekali kualitasnya. Dan ini unit driver eksternalnya. Ini kabelnya lumayan panjang dan memiliki kabel konektor yang bisa dilepas, jadi bisa memudahkan kalian ketika melakukan pemasangan di unit mobil maupun motor yang akan kalian pasang. Nah, seperti ini. Untuk tampilan unitnya seperti ini, bentuknya kotak, sangat slim sekali. Ini paling tipis di kelas D2 laser ya, dan sudah memiliki emboss dengan merek Moskow. Dan di bagian belakang ini ada kipas pendingin, juga tembus atas bawahnya ya. Ada sambungan konektor, dan memiliki 3 sumbu kuningan. Ini terdiri dari massa, lampu kuning, dan juga lampu putih. Dan di bawahnya lagi ada driver eksternal. Nah, ini kotak isinya driver eksternal dari lampunya, dan ini ada 4 kabel warna. Untuk yang hitam ini adalah massa, untuk yang kuning ini adalah lampu sorot yang berwarna kuning, untuk kabel yang berwarna merah ini adalah lampu sorot yang berwarna putih, dan kabel yang warna putih ini adalah lampu sorot dan kuning menjadi satu atau bisa menyala bersamaan. Buat lampu jauh atau lampu dim ya, ini cocoknya bisa disambungkan langsung ke kabel yang berwarna putih. Dan kita kembali ke unitnya. Kita lihat bagian lensa. Lensa tidak memiliki warna, ini clear saja, tidak memiliki warna purple lens atau blue lens. Terlihat seperti ada pelangi-pelanginya, itu efek dari pantulan cahaya dari ruangan ini, dan juga di dalamnya ada emitter chip, itu pantulannya bisa mengefek seperti pelangi. Dan kita lihat berapa ukuran diameter dari lampu ini. Untuk lebarnya 36 mili, tingkat ketebalan lampunya 19 mili, untuk ketebalan dari kaca lensanya 16 mili, dan panjang keseluruhan dari depan sampai ujung lensa depan ini 68 mili. Bagian driver eksternal memiliki panjang 51 mili dengan lebar 32 mili dan memiliki ketebalan 14,9 mili atau bisa dibulatkan 15 mili. Sekarang kita akan melihat berapa real power yang dihasilkan dari lampu Moskow dengan tipe D6. Start awal lampu yang berwarna putih 13 watt. Start awal untuk lampu yang berwarna kuning 13 watt juga. Dan kita akan menunggu 30 menit ke depan untuk melihat angka stabil dari lampu yang berwarna kuning.
Oke, sudah 30 menit lebih, kita pantau angka stabil tetap di 13 watt. Ini angka stabilnya sangat bagus sekali, tidak berubah. Akan tetapi jika kita lihat dari spesifikasi awalnya, ini 20 watt powernya. Jika kita lihat dengan tes power, watt yang dihasilkan adalah 13 watt di start maupun di angka stabilnya. Jadi turunnya di 7 tingkat. Ini lumayan jauh. Atau mungkin ini adalah upgradean dari lampu Moskow D2 laser dari tipe yang sebelumnya, yaitu D6Y. Hanya saja ada sedikit perubahan tambahan dari kipas pendingin dan juga memiliki driver eksternal. Akan tetapi emitter chipnya ini sama dengan yang kemarin. Kita lihat lampu yang berwarna putih juga sama, 13 watt, dan kita akan tunggu selama 30 menit ke depan. Dan sudah 30 menit berlalu, kita lihat angka stabil tetap di 13 watt. Lampu kuning dan juga putih memiliki angka stabil yang sama. Dan saya rasa kemungkinan besar ini hasil cahayanya sama dengan kemarin. Untuk tingkat kecerahan maupun hasil sorotnya ini sama dengan D6Y yang kemarin. Hanya saja ada beberapa perbedaan atau upgradean dari lampu Moskow yang sekarang saya review. Dan lampu ini juga aman dipasang di outdoor ketika kalian pasang di bagian grill mobil ataupun di bawah kolom lampu motor. Ini juga tidak masalah karena sudah waterproof, jadi buat hujan mau disiram juga aman, tidak akan mati lampunya. Sambil lalu kita mengukur berapa suhu panas yang dikeluarkan dari lampu laser ini. Suhu terpanas 50 Celcius di bagian unit lampunya. Suhu terpanas 53 Celcius di bagian driver eksternalnya. Oke, buat kalian jangan kemana-mana, tetap tonton video ini karena setelah ini saya akan mencoba seperti apa hasil sorotan lampu ini di malam hari, dan juga akan mengukur berapa intensitas cahaya yang dihasilkan dari lampu laser dari Moskow dengan tipe D6. Oke, ini adalah hasil sorotan lampu yang berwarna putih dengan cut off yang sangat simetris, kotaknya sangat padat ya, dan memiliki tingkat kecerahan yang merata di bagian kotaknya, dan kanan kirinya memiliki bias yang berwarna kuning, yang mana itu adalah ciri khas dari produk Moskow, dan juga memiliki garis blue lens tipis ya bagian atas dan juga bawah, dengan tingkat kecerahan di 6000 Kelvin di angka stabil 13 watt. Kita akan mencoba hasil sorotan yang berwarna kuning. Hasil sorotan yang berwarna kuning seperti ini, dan dia tidak terlepas dari bias yang berwarna kuning, tapi di mode kuning ini sedikit orange ya bagian kanan kirinya. Ini adalah ciri khas dari produk Moskow dengan hasil kuning yang sangat pekat di tingkat kecerahan 3000 Kelvin dengan angka stabil 13 watt. Hasil cutoff-nya juga sama dengan yang mode yang berwarna putih dengan kotak yang sangat simetris. Jadi ini sangat bagus untuk hasil cutoff-nya di sekelas D2 laser dengan model yang sangat slim. Ketika dua warna kita nyalakan, hasilnya seperti ini dengan cutoff kanan kiri ini simetris juga sama, dan bias kuning bisa mencapai ke garis yang berwarna putih ya. Dengan hasil cutoff yang sama dengan tipe yang sebelumnya, ini biasnya sampai ke bawah warna kuningnya. Untuk mode di dua warna ini angka stabilnya di 17 watt ya. Jadi setiap warna memiliki angka stabil 13 watt. Jika dinyalakan keduanya, ini turun menjadi 17 watt. Dan kita akan mengukur berapa intensitas cahaya yang dihasilkan dari lampu yang berwarna kuning dan juga putih dengan jarak sorotan dari unit lampu sampai ke dinding itu 5 meter. Kita lihat berapa lux maksimal yang kita dapatkan dari lampu sorotan yang berwarna putih. Titik tertinggi yang kita dapatkan 945 lux di lampu sorot yang berwarna putih.
Untuk bagian tepinya 873 lux, dan semakin ke pinggir ini turun menjadi 700 lux, yang mana titik tengah ini adalah titik tertinggi yang saya dapatkan mencapai 940 lux. Dan kita akan mencoba lampu sorot yang berwarna kuning. Untuk hasil cahaya biasnya ini di bagian pinggirnya 676 lux, dan semakin ke pinggir lagi ini turun menjadi 500 lux ya. Dan bagian tengah mencapai 635 lux, dan kita akan mengukur berapa titik maksimal yang kita dapatkan dari sorotan yang berwarna kuning. Dan ini adalah titik tertinggi yang saya dapatkan di sorotan lampu yang berwarna kuning, mencapai 728 lux. Oke, berkalian jangan kemana-mana, karena setelah ini saya akan mencoba hasil sorotan di malam hari dengan media yang sangat luas. Oke, seperti biasa kita akan melihat seperti apa hasil sorotan di malam hari ketika suasana ini minim cahaya tanpa ada bantuan lampu jalan. Kita ingin melihat seperti apa hasil sorotannya dan serapi apakah hasilnya. Dan kita akan coba lihat hasil yang berwarna putih. Ini hasilnya sangat bagus sekali menurut saya. Ini sekelas D2 laser paling kecil atau slim, dengan hasil cahaya yang sangat gacor sekali, dengan cut off yang sangat rapi. Untuk hasil sorotannya ini lebih lebar daripada segmen yang sebelumnya yang pernah saya bahas di tipe D6Y. Ini hasilnya sangat bagus sekali dan memiliki tingkat ketebalan yang lumayan ya, daripada yang kemarin itu sedikit sipit dan juga kurang lebar, tapi ini jangkauannya sudah sangat cukup menurut saya. Ini lumayan lebar. Ini baru menggunakan satu buah lampu. Jika kalian menggunakan satu set kanan kiri, ini pasti akan lebih menyebar lagi dan akan merata. Dan ini angka stabilnya di 13 watt, hasilnya sangat terang sekali menurut saya ya. Karena di power 13 watt ini menurut saya kecil angkanya, tapi hasil outputnya sangat terang sekali. Lampu sorot yang berwarna putih ini memiliki tingkat kecerahan di 6000 Kelvin dan hasil cut off sangat rapi ya. Kanan kiri seperti biasa dia memiliki ciri khas, ada sedikit bias berwarna kuning bagian kanan kirinya, dan bagian bawahnya ada garis blue lens ya. Dan atas juga ada tapi tipis, tidak setebal yang kemarin. Ini adalah upgradean dari produk Moscow dengan tipe D6Y, sekarang hadir dengan tipe D6, yang mana ini sudah dilengkapi dengan kipas pendingin dan bagian lensa sudah lebih tipis atau lebih slim daripada sebelumnya, dengan hasil cahaya yang sangat luas dan juga menurut saya ini lebih terang ya. Walaupun sama di angka 13 watt powernya, menurut saya ini lebih terang. Entah kenapa ini sedikit berbeda daripada yang sebelumnya. Saya lebih suka dengan yang sekarang. Ini hasilnya menurut saya lebih bagus daripada yang kemarin dan juga tampilannya sangat premium ya, karena ini lebih slim daripada yang sebelumnya. Untuk jarak kamera ini sampai ujung sana itu ada rumah, itu kisaran kurang lebih 100 meter. Ini jangkauannya masih bisa sampai ke sana ya, yang mana ini sangat terang sekali walaupun cahaya sangat minim. Dan saya lihat ini sudah cukup menurut saya di angka stabil 13 watt. Produk lampu dari Moscow ini tidak pernah mengecewakan ya. Ini hasilnya sangat memuaskan. Ini membuat saya menjadi nilai plus, walaupun di spesifikasi awalnya 20 watt, di angka stabilnya 13 watt, itu turun 7 tingkat, tapi hasil outputnya menurut saya sangat bagus sekali, tidak mengecewakan. Jika kalian melihat secara langsung, ini hasilnya sangat terang sekali daripada yang sebelumnya, karena ini upgradean dari tipe yang sebelumnya dan dilengkapi dengan kipas pendingin. Ini sangat terdengar jelas ya, kipas pendinginnya sangat kenceng suaranya. Di bagian belakang nih ada kipas pendinginnya, itu sangat kencang sekali suaranya. Dan kita akan mencoba hasil sorotan yang berwarna kuning. Dan ini adalah hasil lampu sorotan yang berwarna kuning
tingkat kecerahan berada di 3000 Kelvin dengan angka stabil 13 watt. Ini sama dengan yang sorotan berwarna putih, sama-sama 13 watt. Untuk hasil cutoff-nya sama bentuknya dengan yang putih, hanya saja bagian bias kanan kirinya ciri khas dari Moskow pasti ada bias kuning ya, agak orange sekarang karena mode sebelumnya itu putih jadi agak kekuningan, dan mode berwarna kuning ini bagian sampingnya agak orange ya, dengan cut off sedikit bias bagian orange di bawah dan juga di atas. Kalau yang putih itu cut off-nya berwarna biru ya. Ini efek dari lensa, dan juga hasil sorotannya sama tebal seperti yang putih tadi dengan jangkauan yang juga sama. Kanan kirinya lumayan lebar daripada tipe yang sebelumnya. Untuk jarak ukur ini sangat bagus, sangat baik sekali bagi saya, dengan tingkat kecerahan yang sangat terang dan juga tidak mengecewakan bagi saya. Di mode warna kuning ini sangat pekat sekali warna kuningnya di 3000 Kelvin, dan untuk jarak jauh juga bagus. Mungkin buat lampu high beam atau buat menembus kabut maupun hujan ini akan tergolong lebih bagus ya daripada D2 laser yang pernah saya review. Saya akan mencoba menghidupkan lampu keduanya. Ini warna putih dan kuning, ini dua mode ya. Dan sebenarnya ini bisa dibolak-balik, lampu warna putih bisa jadi lampu dekat ataupun sebaliknya bisa menjadi lampu jauh. Jika kalian balik seperti ini, jadi lampu putih bisa jadi lampu bawah, lampu jauhnya bisa jadi warna kuning. Tergantung kalian mau pakai seperti apa. Yang mana untuk satu cahaya angka stabilnya 13 watt. Untuk mode dua warna menyala semua itu angka stabilnya di 17 watt. Walaupun dua mode menyala, hasil cut off terlihat jelas, sangat rapi sekali bagian kotaknya. Ini sangat simetris dan juga menjadi kelebihan dari produk Moskow. Walaupun wattnya kecil, tapi hasil outputnya sangat gacor sekali. Jika tadi suasana yang sangat gelap, kita uji coba di suasana yang terang, yang mana lampu jalan masih menyala semua. Kita bandingkan seperti apa hasil sorotan dari Moskow D6. Untuk hasil sorotannya seperti ini, warna putihnya sangat pekat sekali. Ini menguasai satu jalan ini dan cukup lebar menurut saya. Dan bagian cut off seperti biasa kanan kiri masih tetap terlihat jelas berwarna kuning biasanya, dan memiliki garis blue lens tipis yang bagian bawah juga atas. Ini lampu warna putih di angka stabil 13 watt di 6000 Kelvin. Untuk jarak dari kamera ini sampai ujung sana itu kurang lebih 40 meter. Jarak jangkau sangat bagus sekali, masih terlihat jelas dan juga terang hasil sorotannya. Mode lampu sorot yang berwarna kuning, hasil warna kuningnya sangat cerah dan juga sangat pekat sekali di angka stabil 13 watt di tingkat kecerahan di 3000 Kelvin. Dan juga dominan memiliki bias di bagian kanan dan juga kirinya itu berwarna orange ya. Untuk yang berwarna kuning, untuk yang berwarna putih hasil biasnya berwarna kuning ya kanan kirinya. Walaupun di kondisi lampu jalan masih terang, ini hasil sorotannya masih dominan di warna kuning. Dan cocok buat kalian yang menggunakan lampu ini di saat kondisi hujan atau basah maupun kondisi saat kabut. Kalian bisa menggunakan lampu yang berwarna kuning ini. Ini lampu jauh bisa jadi warna putih ataupun bisa dibalik ya, lampu jauh bisa menjadi warna kuning, tergantung kalian pasangnya seperti apa. Dan ini sangat cukup sekali buat kalian ketika memasang di unit mobil maupun motor untuk lampu tambahan. Jadi jarak pandang kalian untuk jarak jauh nih akan lebih jelas lagi dan juga memenuhi kebutuhan kalian. Oke, cukup sekian video dari saya. Terima kasih buat kalian sudah setia menonton video ini. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, bisa klik tombol like, komen, dan juga jangan lupa di subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.